saya sampaikan sebuah arahan dari Rasulullah SAW. Man dhalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal. Dari hadis riwayat Tirmidzi, tidaklah satu kaum tersesat setelah berpegang kepada kebenaran kecuali mereka diberi kebenaran untuk berdebat, utul jadal. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna za'imun bi baitin fi rabtil jannah liman tarakal mar'a fa in kana muhiqan. Aku, kata Rasulullah, adalah pemimpin rumah di dalam surga bagi orang liman tarakal mar'a, bagi orang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqan, walaupun dia adalah benar. Nih, perhatikan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sekali lagi akan menjadi pemimpin di rumah dalam surga bagi siapa? Liman tarakal mar'a wa in kana muhiqan, bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kemudian bibaitin fi wasatil jadah liman tarakal kadzibah wa in kana mazihan, dan aku, kata Rasulullah, pemimpin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dia bercanda. Jadi perhatikan ini, walaupun dalam konteks bercanda pun jangan ada muatan dusta. Contoh saja ya, contoh. Si fulan, kamu dicari sama Ustadz A misalnya, pada orang lain. Padahal Ustadz A itu nggak mencari. Ini padahal konteksnya bercanda, tapi di situ ada muatan dosa. Dan contoh lain banyak. Kemudian terakhir, bibaitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Aku, kata Rasulullah, pemimpin di surga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak baik. Ya, jadi luar biasa Bapak. Mari kita perhatikan hadis ini, nasihat dari Rasulullah agar kita menjauhi perdebatan walaupun kita benar. Karena apa? Kalau kita berdebat, kalau manusia berdebat itu kecenderungannya dia akan mempertahankan apa pendapatnya. Gak peduli dia benar atau salah. Karena apa? Karena gengsi. Maka luar biasa menyimak hadis Rasulullah ini, mudah-mudahan kita semua berusaha untuk menghindarkan perdebatan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perilaku orang yang tidak baik pada kita, bersabar ketika kita menghadapi orang-orang bodoh, ucapan orang-orang yang bodoh, orang yang jahil. Dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang Maha Pengasih adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila ada orang-orang yang jahil itu menyapa dia mengatakan selamat. Memang saat ini luar biasa Bapak ya. Ya, cacian kepada ulama-ulama kita ini di luar batas. Kalau cacian lewat medsos ya itu sudah sangat-sangat kelewatan. Ya. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Sa'id Ibnul Musayyab, Bapak sekalian, sebuah hadis ini terakhir, bahwa ketika itu Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Kemudian ada seseorang yang datang kemudian mencaci Abu Bakar, menghina Abu Bakar. Maka Abu Bakar diam. Kemudian menghina yang kedua kali, maka Abu Bakar diam. Kemudian menghina yang ketiga kali, maka Abu Bakar membela diri. Wajar Bapak sekalian, manusia dipermalukan di depan umum, dia membela diri itulah sesuatu wajar. Tapi apa kata Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian berdiri meninggalkan Abu Bakar dan para sahabat itu. Kemudian Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, ketika aku dihina sekali, engkau tetap duduk. Ketika aku dihina 2 kali, engkau tetap duduk. Tetapi ketika aku dihina 3 kali, engkau pergi dan meninggalkan kami. Maka Rasul mengatakan, wahai Abu Bakar, ketika engkau dihina pertama dan kedua, sesungguhnya ada malaikat yang datang untuk mendustakan cercaan atau makian orang itu kepadamu. Jadi ada malaikat yang datang untuk mendustakan, menegasikan atau membantah cacian orang tersebut. Tetapi ketika engkau sudah mulai membela diri, maka setan datang, dan aku tidak ingin duduk di tempat situ sedangkan setan sudah datang. Ternyata Bapak sekalian, luar biasa hadis ini, ketika orang dihina pun,
Ketika kita diam itu adalah sebuah kebaikan. Baik, karena waktunya kita baca beberapa pertanyaan yang masuk. Ustadz, ketika anak muda berpacaran bahkan melakukan zina, tapi itu dilakukan dengan lewat telepon, sehingga dia berfantasi apakah zina yang mereka lakukan sama dengan zina yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, zina yang sesungguhnya itu ketika alat kelamin laki-laki yang perempuan dan alat kelamin laki-laki dan perempuan sudah bertemu dan itu diakui. Kalau dia tidak mengakui, maka minimal ini pembahasannya adalah dalam surat An-Nisa ya, maka harus ada 4 orang saksi. Tapi kalau dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, ada namanya zina mata, ada namanya zina hati. Membayangkan itu termasuk zina hati. Kita melihat itu termasuk zina tangan. Jadi ini contoh-contoh zina ya. Tapi yang zina yang sesungguhnya adalah ketika bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga dia berhubungan badan ayahnya suami istri, itulah zina. Kemudian apakah boleh seorang muslim mengucapkan salam kepada orang kafir? Tidak boleh. Jadi tidak boleh Pak ya, penjelasannya nggak usah lama-lama. Intinya adalah bahwa kalau kita ada orang kafir, ini kadang-kadang ini masalahnya, ada orang kafir ketika dia ceramah atau bukan ceramah ya, sambutan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak Pak begitu? Ada di kantor kita, mungkin di tempat kita, di lingkungan kita, nggak ada ya di lingkungan kita ya. Maka kita nggak boleh menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ataupun Waalaikum. Kalaupun menjawab nggak usah pakai salam, Waalaikum. Lanjutnya ya, bagaimana cara kita memohon ampun kepada Allah atas dosa kita yang tidak sengaja menyakiti hati orang karena lisan kita? Apa kita cukup berkriteria atau harus meminta maaf kepada orang yang tersebut? Jadi kalau kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatnya panduannya surat Ali Imran ayat 135. Nanti baca sendiri aja. Nah, kalau konteks ini adalah ketika ucapan kita ini menyakiti hati orang, maka jawabannya adalah bahwa kita harus minta maaf langsung kepada orang yang bersangkutan. Pernah saya sampaikan hadis tentang al-muflis, orang yang bangkrut Bapak Ibu sekalian, bahwa salah satu yang dilakukan, jadi kaitan pertanyaan ini, ketika kita sudah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain dan kita belum sempat untuk minta maaf, Bapak Ibu sekalian perhatikan ini bahayanya, maka sampai kita wafat maksudnya ya, maka nanti di akhirat orang yang kita sakiti itu akan minta keadilan kepada Allah SWT. Dan bentuk keadilan Allah itu adalah bahwa apa? Bahwa amal kita akan dipindahkan kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah kita hina, orang yang pernah kita fitnah. Ya, konteksnya kalau seandainya amal kita sudah habis, apa yang terjadi? Maka dosa orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah kita fitnah, orang yang kita caci maki itu akan diberikan kepada kita. Maka itulah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Cukup 3 ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian barangkali nasihat yang saya tujukan untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan kalau ada kebaikan mari kita laksanakan bersama-sama.